video pembelajaran mekanika rekayasa 1. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi menentukan titik berat benda beraturan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba untuk menentukan momen inersia penampang dari benda-benda beraturan yang sudah kita cari titik beratnya pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu definisi dari momen inersia. Momen inersia disebut juga sebagai momen kelembaban, dijumpai pada perhitungan lentur. Nah, dalam menggunakan rumus-rumus lenturan, momen inersia I dari daerah irisan penampang terhadap sumbu netral harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, nilai momen inersia ini ditentukan dengan integrasi terhadap seluruh luas irisan penampang batang, dan momen inersia untuk rumus lenturan ini dihitung terhadap sumbu netral daerah irisan penampang. Nah, sumbu-sumbu ini harus melalui titik berat daerah irisan penampang, dan untuk irisan yang simetris, sumbu netral tersebut tegak lurus pada sumbu simetris. Nah, langkah awalnya kita untuk mengevaluasi momen inersia dari suatu penampang benda adalah dengan lebih dahulu mengetahui titik berat benda beraturan, kemudian suatu integrasi dapat dilakukan terhadap sumbu horizontal melalui titik berat luas benda tersebut. Nah, untuk benda yang tidak beraturan, maka kita bisa membagi luas bidang penampangnya menjadi kecil-kecil sebesar delta A ini, kemudian dikalikan dengan kuadrat jarak dari luas kecil ke suatu garis sumbu, maka kita bisa dapat memperoleh momen inersia atau I, simbolnya bidang, terhadap garis sumbu, di mana inersianya adalah sigma delta A dikali dengan Y kuadrat. Dan jika luas bagian kecil bidang di atas delta sama dengan fungsi dari Y dy, maka Ix adalah sigma Y kuadrat dikalikan dengan Fy. Nah, jadi kalau diintegrasikan, kita bisa menentukan momen inersia dari suatu benda itu dengan perumusan ini, di mana Ix adalah sigma dari A ke B, dari B ke A, kemudian dari Y kuadrat fungsi Y dy, dan Y adalah integral dari P ke Q, X kuadrat Fx dx. Nah, untuk benda-benda yang beraturan, kita bisa menentukan inersianya adalah sebagai berikut, di mana untuk benda persegi, inersianya adalah 1/12B kali H pangkat 3. Kemudian ini inersianya. Nah, untuk benda segitiga, inersianya adalah 1/36B kali H pangkat 3. Dan untuk lingkaran, itu inersianya adalah sebesar 1/4 VR pangkat 4, atau hampir sama nilainya senilai dengan 1/20 di pangkat 4 jika yang kita ketahui adalah diameternya. Nah, sekarang untuk menentukan hubungan momen inersia terhadap dua sumbu sejajar, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini. Jadi untuk persamaan ini, inersia X-nya adalah IZ ditambah A dikali A kuadrat, di mana IZ ini adalah momen inersia dari benda tersebut, ditambah dengan A. A itu adalah luasnya, A kuadrat A-nya itu adalah nilai momen statis terhadap titik berat. Nah, sekarang akan kita lihat ya. Jadi dari perumusan-perumusan di atas akan kita lihat bagaimana caranya menentukan inersia dari sebuah benda. Ya. Nah, ini diketahui benda beraturan persegi seperti ini, panjangnya 300, tingginya 400. Hitunglah momen inersia IZ-nya, IAB-nya, dan ICD-nya. IAB itu artinya momen inersia terhadap serat AB. AB berarti sisi atasnya. ICD adalah momen inersia terhadap CD, artinya terhadap serat bawahnya. Nah, sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu berapakah nilai dari statis momennya. Nilai statis momen terhadap titik berat itu, nilai statis momen itu artinya adalah jarak titik beratnya ini terhadap pusat sumbunya. Nah, untuk yang persegi seperti ini, kita bisa menentukan letak titik berat penampangnya. Nah, ini kan bentuknya persegi, maka secara gampang kita bisa tentukan adalah titik beratnya adalah di tengah ini. Nah, ini kalau terhadap di sini kita misalkan adalah sumbu 0,0, maka
letak titik beratnya ini adalah 150 untuk sumbu X dan 200, karena ini di tengah ya, 200 untuk sumbu Y-nya. Maka letak titik berat penampangnya adalah 150 untuk X dan 200 untuk Y-nya ya. Karena pas letak titik beratnya berada di tengah. Oke ya, cukup gampang untuk menentukan letak titik berat benda yang persegi. Nah, kemudian tentukan yang kedua adalah momen inersianya. Momen inersia pada garis netral. Garis netral ini berarti di sini kan, ini kan garis netralnya. Rumusnya adalah 1/12 B kali H pangkat 3. Kita tinggal masukkan nilainya. B-nya adalah yang 300, H-nya adalah yang 400. Maka kita bisa dapatkan nilainya IZ sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3. Ini dia. Oke. Kemudian IAB. IAB itu adalah momen inersia terhadap serat atas. Karena tadi kan kita mempelajari nilai, kita ingin mengetahui hubungan momen inersia terhadap dua sumbu sejajar, maka nilai berat momen statis terhadap titik beratnya IX-nya adalah, ini rumusnya IZ tambah A kali A kuadrat. Ini ya rumusnya. IZ tambah F itu adalah luasnya juga, tapi kalau di sini simbolnya adalah A, dikali dengan A kuadrat. A-nya adalah nilai statis momennya. Maka bisa kita masukkan nilainya. IAB sama dengan IZ tambah F kali A kuadrat. IZ-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat 9 ditambah F itu adalah luas ini. F itu ada juga sebagian buku yang menyimbolkan adalah sebagai A. Berarti luasnya adalah 300 kali 400 dikali dengan A. A itu adalah jarak titik beratnya ini terhadap sumbu atau serat yang ditinjau. Karena ini ditinjau terhadap serat atas, maka jarak ini adalah yang ini. Berapa jaraknya? Sebesar 200. Oke. Kali 200 kuadrat sama dengan nilainya 6,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Ini ada ya di buku D modul yang sudah saya sampaikan. Ini kebetulan kepotong ya. Nah, itu adalah momen inersia terhadap serat atas. Nah, sekarang kita tinjau lagi momen inersia terhadap serat bawah. Serat bawah berarti CD kan. ICD sama dengan IZ tambah F dikali A kuadrat. IZ-nya sama, ini nilainya. F-nya luasnya sama. Luasnya adalah 300 kali 400. Dikali A-nya adalah letak titik beratnya terhadap serat bawahnya. Berarti juga 200 ya. Kali 200 kuadrat dapat nilainya juga 6,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Oke, jadi itu adalah cara menentukan momen inersia terhadap dua sisi yang sejajar. Cukup gampang, saya rasa tidak terlalu sulit ya untuk menentukan momen inersia terhadap serat. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini kan juga sudah ada nih di video yang sebelumnya untuk menentukan titik beratnya. Di sini sudah diketahui letak titik beratnya adalah ini, untuk yang X-nya adalah pada posisi di sini 300 dan ZY-nya adalah pada posisi ini ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan momen inersia IZ, IAB, dan ICD. Nah, kita tentukan terlebih dahulu titik beratnya. Titik berat penampang sudah ada dihitung di video sebelumnya. Kita dapatkan ZY-nya adalah sebesar 287,14 mm. Jadi bagaimana perhitungannya? Silakan ditonton video yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kita tentukan IAB. IAB adalah inersia terhadap serat atas yang ini. Dan ICD adalah terhadap serat bawah. Nah, sekarang kita akan menentukan momen inersia dari benda gabungan ini terhadap garis netral. Nah,
kalau sudah benda gabungan seperti ini, karena titik beratnya tidak berada pada tengah bentang tengah bendanya, maka kita perlu untuk menentukan nilai statis momennya. Nah, yang pertama untuk momen inersia pada garis netral. Nah, untuk menentukan momen inersia terhadap garis netral, kita juga harus menentukan nilai statis momennya. Nah, yang pertama untuk benda yang pertama IZ ini sama dengan 1/12B kali H pangkat 3, karena ini adalah benda pertama, ditambah dengan nilai luas dia itu adalah A, luas benda yang pertama, dikali dengan nilai statis momen terhadap titik beratnya. Jadi ini kan titik beratnya letaknya di sini, titik berat benda ini sendiri kan di 200 ini kan. Sementara Z-nya ini kan di 287. Ini kan jaraknya titik berat benda pertama itu adalah 200. Sementara titik berat benda gabungannya adalah di 287. Maka nilai statis momennya itu adalah 287,14 dikurangi 200. Dapatnya adalah 87,14. Dikali nilai statis momen benda yang pertama dikuadratkan. Oke, nah ini baru untuk benda yang pertama. Kemudian benda kedua apa? Benda keduanya adalah lingkaran. Lingkarannya bolong kan, berarti harus dikurangi. Nilai luas lingkarannya berapa? Inersia lingkarannya berapa? Inersia lingkaran tadi kan 1/20 D pangkat 4 ya, ditambah nilai luas lingkarannya ini adalah 1/4 VR kuadrat dikali titik berat lingkarannya ini, letak titik berat lingkarannya ini terhadap titik berat gabungan. Berapa nilainya? Nilainya sama seperti tadi, karena kan letaknya ini di sini nih, letak titik berat lingkarannya. Kalau lingkaran ini saja itu kan jaraknya juga 200 dari pusat sumbunya. Sementara ini kan di 287, maka ini juga nilainya 87,14. Maka ini dikalikan dengan A2 dikuadratkan. Nilainya A2-nya juga adalah 87,14. Oke ya. Ditambah luas yang ketiga berapa? Inersia yang ketiga berapa? 1/12 B kali H pangkat 3. B-nya sekarang adalah yang ini. Yang 600, yang ini H-nya ya. B kali H pangkat 3 ditambah 600, A-nya, A yang ketiga. A ketiga kan 600 kali 100. A yang ketiga dikali letak titik beratnya ini berapa? Titik beratnya itu kan terhadap ini kan ini berapa tadi, 100, berarti kan 50 dari sini kan. Nah, 50, ini juga jaraknya 50. Ini berapa? Ini tingginya tadi, ini tingginya 400. Berarti jarak ini ke sini 400 dikurangi 287,14. Berapa tuh? Ini ke sini saja. Ini ke sini saja, itu nilainya adalah 287,14. 400 dikurangi 287,14 berarti 113 ya. 112 ya, 112,86. Ya, ini jarak ini ke sini saja. Saya gantilah warnanya biar kelihatannya. Nah, ini ke sini saja, nilainya adalah 112,86. Sementara statis momen untuk bidang yang ketiga itu adalah ini ke sini ya. Sama dengan 50 ditambah 112,86 sama dengan 162,86. Ini kali A3 dikuadratkan. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah IZ-nya adalah inersia benda yang pertama. Benda pertama yang ini, inersia benda pertama ditambah A1 kali nilai statis momennya. A1-nya adalah luas benda yang pertama dikali nilai statis momennya. Dapatkan ini dia. Dikuadratkan ya nilai statis momennya itu. Dikurangi inersia benda yang kedua. Ini inersia benda kedua ditambah ini.
luas benda yang kedua dikali nilai statis momennya. Ini dia nilainya. Digantilah biar kelihatan ya. Ini dia. Sorry. Ini kenapa? Oke. Ini dia. Itu sama dengan yang ini dia. Saya ganti warnanya lah. Nanti mau ganti warna malah kepencet yang lain ya. Ini dia. Kemudian ditambah 1/12 BH pangkat 3 untuk sisi benda yang ketiga, ditambah 600 ini A3-nya dikali nilai statis momennya, sehingga didapatkan nilainya adalah yang ini. Oke. Nilainya banyak itu 408797004 mm pangkat 4. Ya. Jadi itu adalah inersia untuk garis netral, momen inersia untuk garis netral. Ya. Nah, setelah ditentukan momen inersia pada garis netral, kita tentukan lagi momen inersia terhadap serat atas, artinya terhadap batang serat AB ini ya, terhadap sisi yang ini, sisi AB ini. Nah, untuk sisi yang AB ini, rumusnya adalah IZ ditambah A. A ini adalah luas semua bendanya yang ada di bawah AB itu dikali dengan nilai statis momennya. Nah, IZ-nya berapa? IZ-nya ini tadi kan, masukkan IZ-nya ke sini, ditambah A. A itu adalah luasnya. Luasnya adalah luas benda 1 tambah luas benda 2 tambah luas benda 3. Karena benda 2-nya adalah lubang, maka berarti dikurangi ya. 300 kali 400 itu adalah luas benda yang pertama, ini dia. Dikurangi luas benda yang kedua, ini dia luas benda yang keduanya. Kemudian ditambah luas benda yang ketiga, benda yang ini, benda yang ketiga, dikali nilai statis momennya. Statis momennya berapa? Statis momennya adalah nilai statis momennya ini. Nilai statis momennya itu adalah jarak dari titik beratnya terhadap serat yang ditinjau. Karena yang ditinjau adalah serat atas, maka ini dihitung nilainya. Nilainya berapa? Nilainya adalah ini ke sini 100, ini ke sini tadi dihitung nilainya adalah 112,86. Jadi total jarak serat atas terhadap titik beratnya adalah 100 tambah 112,86, 212,86 dikuadratkan. Ini nilai A-nya ya. Sehingga didapatkan nilai momen inersia terhadap serat atasnya adalah 1,19 kali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Oke, itu momen inersia terhadap serat atas. Sekarang kita tinjau lagi momen inersia terhadap serat bawah. Caranya sama seperti yang di atas, rumusnya juga sama, tapi yang kita tinjau sekarang adalah serat yang CD. Nah, berarti ini sama, IZ-nya sama, luas ini ke sini juga sama nilainya. Yang beda itu adalah nilai statis momennya. Berapa nilai statis momennya? Ini dia nilainya. Nilai statis momen adalah jaraknya titik berat tersebut terhadap serat yang ditinjau. Karena serat CD itu adalah yang di bawah sama sejajar dengan sumbu X, maka berarti sama nilai statis momennya dengan nilai titik berat ZY-nya ini. Sehingga kita bisa langsung masukkan nilai ZY-nya adalah 287,14 kuadrat. Sama dengan 1,83 kali 10 pangkat 10 nilai momen inersia terhadap serat bawah ICD-nya. Begitu. Jadi yang harus Anda ingat adalah jika kita meninjau terhadap serat mana, berarti itu yang kita tinjau nilai statis momennya. Kalau terhadap garis netral ya berarti terhadap garis netral masing-masingnya A-nya itu statis momennya. Kalau momen inersia terhadap serat atas ya berarti terhadap serat yang ditinjau. Kalau misalnya ini ada E, ada F ya berarti terhadap sisi yang di sini lagi yang kita tinjau. Ya, jadi tergantung terhadap serat mana yang ditinjau. Oke.
Untuk inersia cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau Anda ingin mengerjakan contoh soal-soal yang lain silahkan. Ada berbagai macam variasi soal-soal yang bisa Anda kerjakan. Prinsipnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi cuma Anda harus sering-sering berlatih agar tidak ragu pada saat menghitung nilai yang ditentukan. Nah, untuk video yang berikutnya kita akan masuk ke dalam materi tegangan atau stres, tapi Anda jangan sampai stres untuk mengikuti pembelajaran ini. Tetap bersemangat, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan kontak saya di email atau hubungi saya via WhatsApp di grup maupun di jalur pribadi juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.